Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari kematian kecil kita, yaitu tidur kita dalam kondisi kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin dan muslimat, yaitu salat subuh berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke masjid ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu di dalam bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab penafsiran tauhid dan penafsiran tentang syahadat la ilaha illallah. Dan ini sudah kita bahas ya pada bulan yang lalu. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Babun, bab minasyirki, termasuk kesyirikan, libsul halqati, yaitu memakai gelang atau kalung, wal khayti, dan juga tali, wa nahwihima, dan yang selain daripada keduanya, liraf'il bala au daf'ihi, tujuannya untuk mengangkat bala dan menolak bala. Jadi dalam bab ini penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan babu minasyirki, bab termasuk daripada kesyirikan. Artinya kesyirikan yang besar. Termasuk kesyirikan yang besar ketika seseorang memakai kalung atau gelang, tujuan memakainya untuk menolak bala dan untuk mengangkat penyakit dan menolak bala gitu. Maka ini masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Dan dimasukkan bab ini ke dalam Kitab Tauhid, ke dalam bukunya yang berjudul Kitab Tauhid, karena ketika penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang bab sebelumnya tentang keutamaan tauhid, penafsiran tauhid, keutamaan mengajak kepada tauhid, bahkan tentang keutamaan seseorang takut daripada kesyirikan, dan kesyirikan adalah lawan daripada tauhid. Maka kemudian Syekh di dalam bab ini menyebutkan babnya tentang apa? Tentang hal-hal yang termasuk kesyirikan yang bisa merusak tauhid, ya, yang bisa merusak tauhid. Maka salah satu yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam bab ini adalah termasuk kesyirikan yang besar adalah seseorang memakai kalung, gelang, dan yang semisal daripada keduanya, tujuannya untuk mengangkat penyakit dan menolak bala, ya, untuk mengangkat penyakit dan menolak bala. Taib. Kemudian setelah membawakan bab, kemudian beliau membawakan ayat dalam surat Az-Zumar ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah
In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati kul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Yang artinya katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang musyrikin, maksudnya afaraitum ay akhbiruni, kabarkanlah kepadaku, ma tad'una min dunillah, apa-apa yang kalian seru, yang kalian sembah selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadaku dengan kejelekan, madarat, hal hunna kashifatu durri, apakah di sana ada zat yang mampu menghilangkan madarat itu? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, atau apabila Allah menginginkan rahmat untukku, apakah di sana ada yang bisa menghilangkan rahmatnya, kasih sayangnya? Kul hasbi Allah, katakanlah cukuplah bagiku Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin tentang soal atau pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Ya, soal atau pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Tentang apa? Tentang patung-patungnya. Ya, tentang apa? Patungnya. Atau tentang patung-patung yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah patung-patung tersebut mampu memberikan manfaat dan madarat? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan madarat kepadaku, apakah patung-patung itu bisa menahan madarat itu dari Allah Subhanahu wa taala? Atau sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepadaku, apakah patung-patung itu bisa menahan rahmat itu? Ya. Kul hasbi Allah, katakanlah cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Artinya tidak ada yang mungkin mampu menolak ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu bagi hambanya. Ya, jadi tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka yakini. Artinya apa? Orang-orang musyrik pun meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kepada mereka kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ketika mereka diombang-ambing ombak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mereka panggil, yang mereka seru, yang mereka minta keselamatannya hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massakumudz dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan ketika menimpa kepada kalian kemadaratan, bahaya di lautan, artinya mereka diombang-ambing ombak ketika itu, dhalla man tad'una illa iyyah. Tidak ada yang kalian seru kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin ketika itu yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung yang mereka sembah selain Allah, baik Latanya, Mananya, Uzzanya atau Hubalnya, ya, itu semua tidak bisa memberikan bantuan kepada mereka tatkala mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan ayat ini dengan bab yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala, jelas ya, di dalam ayat ini ada pendalilan tentang apa? Ada pendalilan tentang batilnya dan salahnya kesyirikan, ya. Ada pendalilan tentang batilnya dan salahnya kesyirikan, dan memakai gelang ataupun kalung ataupun apapun selain daripada gelang dan kalung, ya, yang kemudian diyakini yang dipakai itu bisa memberikan manfaat dan madarat, maka ini termasuk apa? Termasuk kesyirikan yang besar, ya, termasuk kesyirikan yang besar. Jadi kenapa kemudian di sini disebutkan babnya libsul halqah, memakai kalung atau gelang?
atau sesuatu yang melingkar dalam tubuh kita. Karena keumuman manusia, ya, mereka memakai perhiasan sesuatu yang melingkar dalam tubuhnya, baik itu kalung, gelang, atau ali, ya. Dan perhiasan-perhiasan seperti ini keumuman dipakai oleh manusia, baik dari zaman dulu ataupun sekarang. Yang menjadi masalah bukan dipakainya, ataupun yang menjadi masalah bukan karena memakainya, tetapi karena keyakinannya. Ya, karena keyakinannya memiliki keyakinan yang salah atau yang batil, yaitu keyakinan meyakini bahwasanya kalung atau gelang tersebut memiliki manfaat dan madarat. Taib. Itu ayat yang pertama. Kemudian setelahnya dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala sebuah hadis an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang yang terbuat dari sufrin, dari perunggu. Faqala, maka Rasul bertanya kepadanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kemudian qala, dia mengatakan, "Minal wahinah." Ya, bahwasanya gelang yang terbuat dari perunggu ini dipakai karena wahinah. Ya, bisa menolak penyakit yang diderita olehnya, yaitu mempunyai tangan yang lemas gitu ya, lelus tangannya. Sehingga kemudian memakai itu agar diberikan kekuatan, agar ada kekuatan. Faqala, maka kemudian Rasul mengatakan, "Inziha," lepaskanlah. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena sesungguhnya gelang itu tidaklah menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu mati dan gelang itu ada padamu, artinya masih kamu pakai, masih kamu yakini, ma'aflah ta'abadan, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, artinya dia masuk ke dalam kesyirikan yang besar, batal amalannya, dan kalau belum taubat darinya bisa mati dalam kondisi apa? Musyrik. Kalau dia musyrik, maka apa? Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut apa? Rugi selama-lamanya. Ya, orang tersebut merugi selama-lamanya. Maka yang jadi permasalahan adalah bagaimana sekarang hukumnya ketika seseorang memakai kalung atau gelang yang mungkin banyak beredar sekarang, yang diyakini oleh sebagian orang dia ini mempunyai magnet gitu ya, mempunyai sinar X, atau mempunyai energi positif gitu ya. Ini yang jadi permasalahan begini. Ketika seseorang menjadikan sesuatu itu sebab dalam kesembuhan dan ternyata dia bukan sebab, maka ini masuk ke dalam kesyirikan yang kecil. Misalkan begini, dulu orang-orang tua kita dulu gitu ya, sebagian orang-orang tua itu ada orang-orang yang memakaikan kalung di anak kecilnya, itu kalungnya talinya hitam. Ya, kemudian diyakini bahwasanya kalung ini bisa menangkal penyakit demam atau penyakit yang menimpa anak kecil ketika itu. Maka ketika ditanya kepada orang tuanya, kenapa bapak memakaikan kalung ini kepada si anak, dia mengatakan yang menyembuhkan, karena kalung ini bisa menyembuhkan penyakit, maka ini masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Artinya apa? Bisa batal amalan dia. Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya itu batal dengan keyakinan ini. Tapi kalau dia mengatakan, kenapa bapak melakukan ini, memakaikan kalung kepada anaknya, dia mengatakan, saya yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalung ini hanya sebab saja. Ketika dia meyakini bahwasanya kalung ini sebagai sebab kesembuhan, dan ternyata di dalam kalung ini tidak ada sebab di dalam kesembuhan sebuah penyakit, maka ini berarti dia telah menjadikan sesuatu itu sebab padahal bukan sebab dalam syariat. Ini masuk ke dalam kesyirikan yang kecil. Artinya apa?
Artinya baik Al-Quran ataupun hadis tidak menunjukkan bahwasanya kalung itu bisa menyembuhkan. Beda dengan air hujan misalkan, beda dengan madu misalkan ya, beda dengan yang jelas-jelas Allah dan Rasul telah menyebutkan dalam Quran atau sunnahnya. Beda dengan habatus sauda misalkan, dawaun likulida ilasam, ya, sebagai obat untuk semua penyakit kecuali kematian kata Rasulullah. Beda dengan hadis-hadis yang obat-obat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya dalam obat-obatan tersebut ada sebab kesembuhan, walaupun yang menyembuhkan adalah Allah. Tetapi ketika dia memakaikan kalung kepada si anak, diyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah, sedangkan kalung ini sebagai sebab, dan tidak ada kaitan antara kalung dengan penyakit yang diderita si anak, maka ini bisa masuk ke dalam kesyirikan yang kecil. Ya, karena tidak ada efek mubasyir, artinya tidak ada efek yang langsung. Beda kalau kemudian si anak penyakitnya demam, kita ikat di kepalanya kain basah misalkan, ya, maka ini ada efek mubasyir, bisa menjadi sebab kesembuhan si anak. Karena sesuatu yang panas itu bisa didinginkan dengan sesuatu yang dingin, ya. Dan ini ketika tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dalil dalam hadis, maka yang bisa dijadikan dalil setelahnya adalah penelitian dokter ahli dalam hal ini. Kalau kemudian sekarang yang menjadi permasalahan, bagaimana sekarang kalung-kalung yang beredar, gelang-gelang yang beredar sekarang, yang diyakini di dalamnya ada magnetnya, diyakini di dalamnya ada ada sinar ultra gitu ya, dan itu pun berlanjutnya ataupun memiliki efeknya hanya berjangka, hanya setahun apa 2 tahun saja. Kalau jelas itu menurut penelitian dokter, dan dokter telah mengatakan itu, bahwa dalam gelang ini dia ada magnetnya, ternyata magnet bisa melancarkan peredaran tubuh, peredaran darah dalam tubuh manusia, dan bahwasanya yang menyembuhkan itu bukan karena gelangnya ini sebagai sebab kesembuhan, tetapi ketika si darah manusia lancar dalam tubuh diri seseorang, maka akan membuat beberapa penyakit hilang dengannya. Sakit kepala akan hilang, atau karena otomatis darahnya lancar gitu. Dia akan mungkin pegal-pegal, sendi-sendinya pun akan hilang dengan itu. Karena apa? Darahnya yang mengalir di tubuh lancar dengan adanya magnet di dalam kalung atau gelang yang dipakai. Dan kalau kalung dan gelang yang dipakainya betul-betul atas lisensi dokter ahli, artinya ini penelitian dokter. Dokter mengatakan bahwasanya di dalamnya ada efek ataupun ada zat yang bisa memberikan efek kelancaran darah dalam tubuh manusia, maka ini sebagian mengatakan tidak mengapa. Ya, sebagian mengatakan tidak mengapa. Tetapi kalau kemudian hanya dipakai hanya besi saja, ya, hanya besi saja, tidak ada, artinya tidak ada efek mubasyir. Sekarang antara nyeri lutut, nyeri sendi, antara pusing kepala dengan gelang yang dipakai, dan gelang itu hanya besi biasa saja, atau di dalam hadis ini hanya perunggu gitu ya, yang tidak bisa memberikan efek mubasyir, efek langsung gitu ya, maka ini kalau diyakini ini hanya sebab, berarti dia jatuh ke dalam kesyirikannya kecil. Tapi kalau dia meyakini gelang ini adalah penyembuh, artinya yang menyembuhkan itu gelang bukan Allah, berarti dia masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Di dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW melihat ada seseorang di tangannya ada gelang yang terbuat dari perunggu. Ketika ditanya orang tersebut, kenapa? Ada apa dengan ini? Maksudnya yang kamu pakai ini kenapa? Apa tujuannya? Tujuannya adalah minal wahinah, untuk menghilangkan penyakit wahinah di dalam tangannya. Artinya dia mempunyai penyakit yang tangannya itu lemas. Kemudian dia memakai gelang ini agar diberikan kekuatan. Dan Rasulullah SAW melihat bahwasanya antara perunggu, gelang perunggu yang dipakai dengan penyakit yang dideritanya ini tidak ada efek, ya, tidak menjadi sebab kesembuhan. Maka Rasul mengatakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskanlah itu. Ya, lepaskanlah itu karena itu tidak bisa menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Dan sesungguhnya jika kamu meninggal dan gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, kamu tidak akan
beruntung selama-lamanya. Taib. Di dalam hadis ini yang ditanyakan oleh Rasulullah adalah tentang gelang yang terbuat dari perunggu. Maka gelang terbuat dari apapun, mau dari tali, mau dari besi, ya, mau dari apapun, ketika diyakini dengan keyakinan yang tadi disebutkan, maka ini jatuh kepada sebuah kesyirikan. Ya, jatuh kepada sebuah kesyirikan. Apalagi mungkin ada gelang-gelang sekarang bahar gitu ya, yang dari akar bambu atau yang ya bahar gitu ya, yang apabila diyakini dia bisa melakukan sesuatu dengan gelang itu, ini jelas ya jatuh ke dalam kesyirikan dan ini adalah haram. Kuat nyemes ya, nyemes. Taib. Diambil dari hadis yang tadi disampaikan ada beberapa faidah kata Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama bahwasanya annalibsal halaqati wa ghairuha lil itisami biha minal amrad minasyirki. Bahwasanya yang memakai gelang ataupun kalung ya diyakini gelang dan kalung tersebut bisa menyembuhkan penyakit, ini termasuk bentuk kesyirikan. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Dan ada dua kesyirikannya, bisa besar, bisa kecil. Besar ketika meyakini bahwasanya kalung dan gelang ini penyembuh selain Allah. Dan bisa masuk ke dalam syirik kecil ketika dia meyakini yang menyembuhkan itu Allah. Adapun gelang dan kalung ini hanya sebab saja. Kalau ternyata dilihat ternyata kalung dan gelang ini nggak ada sebab sama sekali dalam kesembuhan yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, maka ini masuk ke dalam kesyirikan yang kecil. Karena ittikhadus sababan laisa lahu sababan fahuwa syirkul asghar. Ketika mengambil sebuah sebab dan ternyata tidak ada sebab di dalamnya, maka ini kesyirikan yang kecil. Yang kedua dalam hadis ini an-nahyu anit tadawi bil haram, larangan untuk berobat dengan cara-cara yang haram. Ya, dengan cara-cara yang haram, dengan praktek-praktek yang haram. Yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa akrahul kai, kata Rasul, aku membenci pengobatan dengan cara apa? Pengobatan kai. Artinya menyembuhkan dengan cara besi panas. Jadi dulu itu selain bekam ada juga kai. Rasul mencintai bekam, tetapi wa akrahul kai, aku membenci pengobatan dengan cara kai. Kai ini dengan cara si besi panas, si besi dimasukkan ke dalam atau dibakar dulu dia. Sehingga sudah betul-betul panas, maka dia disentuhkan di saraf-saraf yang diyakini saraf itu kalau disentuh oleh besi panas ini maka bisa hilang penyakitnya. Dan ini pengobatan zaman pengobatan Arab dahulu gitu ya, Arab kuno, bahkan pengobatan Cina juga. Tetapi kenapa kemudian dibenci oleh Rasulullah? Karena ada bentuk ta'dzib, ada bentuk penyiksaan dengan apa? Dengan api. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh pengobatan dengan cara-cara yang haram. Yang ketiga dalam hadis ini ada ingkarul munkir wa ta'limul jahil. Pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran dan mengajarkan orang yang bodoh. Artinya Rasulullah melihat ada orang pakai kalung, ya. Ketika ditanya, ada apa dengan kalung ini? Ketika jawabannya, ini kalung ini bisa menyembuhkan penyakit wahinah, kelemasan dalam tangan. Maka Rasul kemudian menjelaskan, ya, tentang kebodohan yang dimilikinya. Sekarang yang menjadi perselisihan, apa hukumnya sekarang bagi laki-laki memakai kalung atau gelang? Para ulama, Syekh Shalih Munajjid dan juga ulama yang lainnya dari Saudi Arabia melihat bahwa memakai kalung dan gelang bagi laki-laki ini hukumnya bisa makruh bahkan bisa haram. Ya. Bisa makruh kalau kemudian dia memakai itu hanya ikut-ikutan dengan orang-orang keumuman atau orang-orang fasik. Karena keumuman gelang dan kalung zaman dulu itu hanya dipakai oleh siapa? Oleh perempuan. Dipakai oleh perempuan. Ketika seseorang memakainya ada penyerupaan dengan perempuan, ini ada dalil kata Rasul
Ya, la'natullahu 'alar rijal mutasyabbihin bin nisa wa 'alan nisa mutasyabbihati bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi kalau kemudian kenapa kamu memakainya? Aduh, ini lagi tren sekarang. Karena vokalis ini memakainya, karena pemain bola ini memakainya, karena dan sebagainya. Berarti dia apa? Ada bentuk tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Maka ini bisa dikatakan makruh, ya. Artinya tetap kalau bisa jangan dipakai. Dan bisa menjadi haram ketika apa? Diyakini kalung tersebut atau gelang tersebut bisa memberikan manfaat dan madarat di dalam kesembuhan. Jadi bisa hukumnya makruh, bisa haram, ya, karena menyerupai orang-orang kafir atau perempuan, dan bisa masuk ke dalam kesyirikan yang kecil atau kesyirikan yang besar, tergantung keyakinan yang diyakininya. Tergantung keyakinan yang diyakininya. Yang keempat adalah dararus syirki fid dunya wal akhirah, bahayanya kesyirikan baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Jadi kesyirikan ini bukan hanya bisa memadaratkan, membahayakan kita akhiratnya saja, tapi dunianya pun bisa bahaya gitu. Ya, selain kata Rasul apa? La taziduka ila wahnan. Ketika kamu memakainya tidak akan menambahkan kepadamu kecuali justru kelemahan. Ketika diyakini ini bisa menyembuhkan, padahal yang menyembuhkan adalah Allah, di dalam gelang yang dipakainya tidak ada sama sekali sebab kesembuhan, dia akan terus bersandar kepada apa? Kepada gelang yang dipakainya. Akan terus aja semakin merasa lemah dengan itu. Beda kalau kemudian dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerugian di dunianya selain mungkin harganya mahal gitu ya, gelang yang dipakainya. Kemudian yang kedua tidak ada efeknya. Yang ketiga bisa terus hati kita ini apa? Condong kepada gelang yang dipakai karena diyakini bisa menyembuhkan. Padahal tidak gitu. Maka ini kerugian dunianya. Adapun kerugian akhirat jelas ya, ketika dia tidak bertobat, maka pelaku kesyirikan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik atau di bawah kesyirikan. Baik, kemudian setelahnya dibawakan hadis oleh Syekh rahimallahu taala, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Walahu maksudnya masih dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir marfu'an, meriwayatkan secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi bersabda. Apa dalam sabdanya? Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menjawab doanya, tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya. Artinya tidak akan menjawab doanya, tidak akan menjawab hajatnya, kebutuhannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, wadah ini nanti disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, sesuatu yang keluar dari dalam lautan. Yusbihu sadfa yattaquna bil ain, ya, seperti mutiara yang keluar dari lautan gitu ya. Ya, kemudian ketika dipakai dan diyakini sesuatu, maka itu namanya wada'ah. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan wada'ah, ketenangan kepadanya. Artinya akan terus orang tersebut diberikan apa? Diberikan kegundahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan apa? Man ta'allaqa ila syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka akan diberikan kesandaran kepadanya. Artinya orang tersebut akan bersandar kepadanya. Di dalam hadis ini tamimah, kata Syekh Shalih Fauzan, tamimah ay allaqaha alaihi wa ala ghairihi mu'taqidan biha. Jadi tamimah itu adalah sesuatu yang melingkar di tubuh atau yang melingkar dan digantungkan di rumah. Itu namanya juga tamimah. Atau yang melingkar yang digantungkan di hewan kita, itu juga namanya tamimah.
atau yang melingkar yang digantungkan di mobil kita, itu juga sama namanya tamimah. Ketika seseorang menggantungkan sesuatu di mobilnya, diyakini dengan sesuatu yang digantungkan ini mobil akan selamat dari mara bahaya, mobil akan terhindar dari mara bahaya, maka jelas keyakinan ini mengandung kesyirikan. Ketika tamimah sesuatu yang melingkar ini digantungkan di rumah, pas masuk ada orang-orang yang kadang-kadang menggantungkan sesuatu di rumahnya. Ya. Meyakini bahwasanya ketika ada rumah digantungkan sesuatu dan diyakini ini bisa menolak bala, maka jelas ini termasuk kesyirikan. Atau bahkan ketika seseorang menggantungkan di hewan piaraannya, kucingnya pakai kalung gitu ya, kambing yang dimilikinya pakai kalung, atau kerbaunya pakai kalung. Kalau pakai kalung hanya sebatas ciri, kemudian ada suara-suaranya gitu ya, agar menjelaskan, agar mengetahui di mana posisi kucing kita ini atau kambing kita ini, makanya sebagian tidak mengapa. Tetapi ketika meyakini sesuatu, ini jelas hukumnya bisa masuk ke dalam kesyirikan. Taib. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, ai fala atamallahu, Allah tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya. Du'aun alaihi bi an la yutimallahu umurahu, artinya Allah tidak akan menjawab doa-doanya, tidak akan memberikan menunaikan hajat-hajatnya. Artinya apa? Orang yang melakukan kesyirikan dan dia sebanyak apapun doa yang didoakannya atau yang dimintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesyirikan termasuk salah satu sebab orang tersebut tidak diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu sebab yang bisa menolak ijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya apa? Kesyirikan. Adalah salah satunya apa? Kesyirikan. Kemudian setelahnya Rasulullah mengatakan, wa man ta'allaqa wad'atan, barang siapa yang menggantungkan wad'ah. Al wad'atu syai'un yukhriju minal bahri yusbihu sadfa. Wadah ini adalah sesuatu yang keluar dari lautan, ya, baik mutiara atau yang keluar dari, intinya batu-batu yang keluar dari lautan. Dan dia menyerupai mutiara gitu, sadfa. Dan dipakai oleh manusia, mutiara-mutiara ini, batu-batu ini bisa menghindarkan dirinya dari penyakit ain kalau dahulu itu. Jadi kalau orang-orang, anak-anak ya memakai itu, maka akan terhindar dari penyakit yang namanya penyakit ain. Barang siapa yang memakai wadah ini, fala wada Allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Ai la ja'alahu fi da'atin wa sukunin. Artinya Allah tidak akan menjadikan orang tersebut dalam kondisi da'ah, tenang, sukun, santai. Artinya orang yang menyandarkan sesuatu, maka menggantungkan sesuatu, Allah akan jadikan orang tersebut bersandar kepada sesuatu itu. Ketika seseorang memakai kalung, meyakini kalung ini bisa memberikan sesuatu kepada dia, maka terus Allah akan jadikan orang tersebut menyandarkan dirinya kepada kalung itu. Terus saja bergantung kepada kalung. Apalagi kalau ada syarat-syaratnya dari dukunnya misalkan, dari orang-orang pintarnya misalkan. Ini kalung ini harus dimandiin setiap malam Rabu Kliwon, malam Jumat Kliwon. Ini kalau ada malam Rabu Kliwon, pokoknya Kliwon-Kliwon gitu ya. Ini kalau tidak dimandiin sehari aja, ini dia bimbang, dia gundah. Ya, dia bimbang, dia gundah, dia nggak tenang. Terus karena apa? Karena Allah jadikan hatinya tertuju kepada itu. Allah jadikan hatinya bersandar kepada kalung yang diyakini bisa memberikan manfaat dan madarat. Beda kalau kemudian seseorang dia bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukuman, ya, hukuman di dunianya saja sudah Allah jadikan orang tersebut tidak akan diberikan ketenangan. Orang yang di kantongnya ada isim, ada raja-raja, ada isim-isim gitu ya. Isim A, isim B gitu. Termasuk syarat apa? Syarat kata orang pintarnya, ini jangan dibawa ke WC. Jadi kalau ke WC disimpan di atas. Suatu saat dia ke WC pulang, aduh sudah jauh ketinggalan dompetnya di atas WC itu.
balik lagi pada jauh gitu. Akhirnya dia gundah. Terus diberikan kecemasan, diberikan kesempitan, gundah gulana. Sampai kata Rasulullah apa di sini? Fala wada Allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan kehidupan yang tenang kepadanya. Artinya apa? Akan diberikan kecemasan, diberikan gundah gulana, was-was gitu ya, sempit, nggak pernah tenang. Dan ini balasan yang Allah berikan kepada orang melakukan kesyirikan di dunianya. Jadi pelaku syirik ini bukan rugi dunianya saja, bukan rugi akhiratnya saja, dunianya pun sudah diberikan kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya tidak diberikan ketenangan. Taib. Jadi dua hadis yang tadi disampaikan, kata Syekh Shalih Fauzan, di dalam dua hadis tersebut ada pendalilan tentang haramnya menggantungkan tamimah atau sesuatu yang terbuat dari apapun, gitu ya. Dan meyakini di hatinya sesuatu keyakinan yang di luar syariat, arti meyakini dalam kalung yang dipakainya, gelang yang dipakainya bisa memberikan manfaat, bisa menolak bala, maka ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk kesyirikan. Dan kesyirikannya tergantung keyakinan ya. Kesyirikannya bisa besar, bisa kecil. Tergantung keyakinan si pemakai. Taib. Kemudian hadis setelahnya dibawakan oleh Syekh Wali bin Abi Hatimin an Hudzaifah, dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Jadi Hudzaifah pernah melihat seseorang di tangannya itu ada tali minal humma. Dipakai tali tersebut karena apa? Humma ini demam. Ya, karena penyakit humma atau penyakit demam. Atau penyakit yang bisa menimpa kepada anak-anak gitu ya. Anak-anak dikit-dikit sakit gitu ya. Dan ini bukan hanya kemarin-kemarin orang-orang tua kita gitu ya, atau orang-orang sebelum orang tua kita. Mungkin pernah ada yang melihat. Kadang-kadang anak kecil pakai kalungnya hitam gitu ya. Terus digantungannya nggak tahu tulisannya Arab, nggak tahu apa bacaannya. Dan ini pun terjadi pada zaman dulu, pada zaman Hudzaifah ibnul Yaman, pada zaman sahabat ketika itu. Beliau melihat ada seseorang di tangannya khaytun, tali. Dipakai tali itu untuk apa tujuannya? Terhindar dari penyakit humma. Kemudian oleh Hudzaifah dipotong, diputuskan tali itu. Wa ta'ala qaulahu, dan Hudzaifah membawakan ayat dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali kebanyakan mereka musyrik. Kecuali kebanyakan mereka apa? Musyrik. Artinya tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan kebanyakan mereka musyrik di dalam uluhiyahnya. Kebanyakan manusia beriman kepada Allah. Beriman artinya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Banyak manusia yakin dengan itu. Bahkan orang musyrikin dahulu pun zaman Rasul yakin kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tetapi banyak di antara mereka musyrik. Dalam hal apa musyriknya? Dalam hal uluhiyahnya. Artinya dalam hal peribadatannya. Mereka ibadah kepada Allah iya, ibadah kepada selain Allah juga apa? Iya. Karena ketika seseorang meyakini ada selain Allah yang mampu memberikan manfaat dan madarat, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah tadi. Jadi ibadah itu bukan hanya ruku dan sujud kepada zat tertentu. Ketika dia meyakini zat selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan madarat, berarti dia telah menghambakan dirinya kepada zat itu. Berarti dia jatuh kepada kesyirikan, ya, syirik dalam masalah uluhiyah. Syirik dalam masalah penghambaan, peribadatan. Dan di sini disebutkan minal humma, kata Syekh Shalih Fauzan,
Ai lil wiqayati minal humma fala tusibuhu bizamihi. Maksudnya adalah memakai kain atau tali tersebut diyakini bahwa tali tersebut bisa menghindarkan seseorang dari penyakit demam. Sekarang apa kaitannya antara tali dengan penyakit demam yang dideritanya? Ya, tidak ada kaitan sama sekali, tidak ada efek mubasyir yang langsung. Beda kalau kemudian demam, kata dokter ada paracetamol. Ternyata di dalamnya diteliti bisa menurunkan demam. Ini atas petunjuk dokter ahli dalam hal ini. Atau beda kalau kemudian demam dikompres oleh air dingin. Jelas ada efek mubasyir. Dan ini apa? Ini bisa dijadikan sebagai sebab kesembuhan karena ada efek mubasyir. Tapi kalau tidak ada, atau misalkan sakit gigi, kadang-kadang kita kumur-kumur dengan air garam, ya bisa menyembuhkan penyakit giginya. Walaupun sementara ya, setelah itu sakit lagi gitu. Tapi setidaknya apa? Ada efek mubasyir dalam hal ini. Ya. Taib. Dan Hudzaifah di sini adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah dalam hadis ini adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang dijuluki oleh Rasul sebagai sirrul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasianya Rasul. Kenapa disebut pemegang rahasia? Rahasia apa yang dipegang oleh Hudzaifah ibnul Yaman? Tentang nama-nama orang-orang munafik. Ya. Jadi yang mengetahui orang munafik hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul pun tidak tahu awalnya. Wa mimman haulakum minal a'rab munafiquna la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Dan di antara kalian, di sisi-sisi kalian ya Muhammad, ada orang-orang munafik yang mana kalian tidak tahu siapa-siapa mereka. Siapa-siapa saja mereka itu. Tapi apa kata Allah? Wa nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahui siapa saja mereka. Baru kemudian setelah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwasanya nih munafik ini namanya fulan. Dan yang mengetahui nama-nama itu dari kalangan sahabat hanya Hudzaifah ibnul Yaman. Maka beliau pun sampai matinya tidak mengabarkan kepada siapapun. Ya, jadi yang tahu tentang nama-nama orang munafik itu hanya Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad dengan Hudzaifah saja. Yang dimaksud munafik di sini adalah munafik akbar, munafik i'tiqad, munafik keyakinan. Artinya apa? Menampakkan dirinya Islam padahal hatinya benci kepada Islam. Jangan kemudian dikit-dikit wah ini munafik ini. Ya. Mentang-mentang pemimpin ini dulu ketika janji-janji manis ketika kampanyenya akan begini akan begitu. Ini munafik. Karena kata Rasul tanda orang munafik adalah idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia menyelisih janjinya. Wah ini pemimpin munafik. Tapi bisa dikatakan munafik, tapi nifaknya nifak asgor, nifaknya nifak kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia tetap Muslim. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah tempatnya di neraka yang paling bawah. Ya, ini adalah nifak yang dimaksud nifak akbar, nifak i'tiqad, nifak keyakinan. Dan mengenai nifak i'tiqad ini, maka seseorang tidak bisa mengetahuinya, ya. Tidak bisa mengetahuinya. Walaupun sebagian ulama melihat dengan korinah-korinahnya, tanda-tandanya. Seperti dia aizzatin alal muslimin, azillatin alal kafirin. Orang beriman itu jelas dia azillatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang beriman, keras terhadap orang kafir. Ketika ada orang yang sebaliknya mengaku dirinya muslim, ini tanda dia munafik. Tapi nggak bisa kita pastikan dia ini munafiknya munafik besar. Tapi itu sebagai tanda. Para ulama juga mengatakan termasuk tandanya juga tanda gitu ya. Adalah apa? Dia merasa senang ketika muslim mendapatkan kekalahan. Ini sebagai tanda kemunafikan yang besar. Walaupun kita tidak bisa pastikan 100% bahwa dia ini adalah munafik i'tiqad, munafik yang besar. Taib.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis terakhir ini yang bisa diambil faedah adalah Syekh Shalih Fauzan mengatakan ingkaru labsil khayti li raf'il bala aw daf'ihi. Wajibnya ada bentuk pengingkaran terhadap orang yang memakai kalung dan gelang. Jadi kalau kita lihat laki-laki atau perempuan pakai kalung atau gelang, yang pertama kita tanyakan apa tujuannya memakai ini. Ketika tujuannya saya mah kalau perempuan sudah nggak usah ditanyakan, karena ketika tujuannya adalah tazayyun, berhias dengannya, maka ini sah bagi perempuan. Tapi bagi seorang laki-laki tujuannya saya hanya perhiasan saja. Ini kalau perhiasan saja bisa makruh, bahkan bisa jatuh kepada yang haram. Kalau kemudian tujuannya menyerupai perempuan, kalau tujuannya menyerupai orang-orang fasik, bahkan orang-orang kafir memakai itu, karena ada bentuk tasyabbuh, penyerupaan dengan orang-orang kafir. Tapi kalau kemudian jawabannya, saya yakin dengan gelang yang dipakai ini, kalung yang dipakai ini bisa menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan adalah Allah, ini adalah sebab. Berarti dia jatuh kepada kesyirikan, tapi kesyirikan yang kecil. Tapi kalau diyakini bahwasanya yang menyembuhkan penyakit ini adalah kalung ini sendiri, bukan Allah, maka ini penyakit yang besar, syirik yang besar. Maka ada bentuk pengingkaran dalam diri kita. Yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Yang kedua, wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu menghilangkannya. Ya, tentunya kita kepala keluarga di rumah tangga kita, di rumah kita sebagai kepala rumah tangga, tentunya adalah orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dalam rumah. Maka sebaiknya kita menghilangkan, tidak hanya mengingkari dalam hati, enggak. Tapi harus diingkari dengan tangan, diingkari dengan lisan. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau kemudian kita bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya, ada kadang-kadang keluh lisan kita, ya berat tangan kita untuk merubahnya. Setidaknya apa? Kita mengingkari dengan apa? Dengan hati kita. Harus ada pengingkaran. Mau nggak mau harus ada pengingkaran. Karena kalau kita tidak mengingkari sebuah kemungkaran, maka Allah akan menyamakan kita dengan orang pelakunya, seperti yang melakukannya. Ini yang terjadi kepada kaum Samud, kepada kaum-kaum Madian, kaum-kaum yang Allah binasakan seluruhnya. Ketika itu, karena apa? Yang membunuh unta Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum Samud ketika itu mungkin hanya 1 orang, 2 orang saja. Kenapa kemudian semuanya dihukum sama Allah? Karena tidak ada pengingkaran di antara mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kenapa kemudian orang-orang kalangan Bani Israil dilaknat oleh lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam? Karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan yang kedua adalah kanu la yatanahawna an munkarin. Karena mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka kerjakan. Artinya a priori, artinya sudahlah mana-mana orang-orang gitu. Ini tidak boleh. Ya, ketika tidak bisa mengingkari dengan tangan kita, ketika tidak bisa mengingkari dengan lisan kita, minimal hati kita mengingkarinya. Karena kalau hati pun tidak mengingkarinya, berarti kita ridho dengan amalan itu. Maka sama seperti pelakunya. Taib. Yang ketiga, anal musyrikin yuqirruna bi tauhidir rububiyah wa ma hadahum musyrikun. Yang ketiga bahwasanya dalam hadis yang terakhir ini, bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka meyakini menetapkan tentang tauhid rububiyah. Ya, artinya apa? Menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka, mematikan mereka, mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dikatakan musyrik oleh Allah. Karena apa? Karena tidak menyerahkan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dikatakan musyrik, ya. Jadi orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul ketika itu adalah orang-orang yang yakin bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta ini. Artinya keyakinan mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka. Karena mereka tidak menyerahkan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin bab yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Yaitu bab
minasyirki libsul halqati wal khayti wa nahwihima. Bab termasuk kesyirikan yaitu memakai kalung atau gelang atau semisal daripada keduanya, tujuannya untuk mengangkat bala dan menolak bala, untuk mengangkat penyakit dan menolak bala. Tapi sebelum ditutup ada yang mau disampaikan, silakan. Ustaz, bagaimana hukum sholat kita kalau bermakmum kepada imam yang menggunakan tadi dua laga bahar gelang semuanya? Dan ketika ditanya, saya menggunakan gelang bahar ini, saya tidak akan cabut karena ingin menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Bagaimana hukum kita? Saksi apa maksudnya? Maksudnya jadi saksi kalau di hadapan Allah bahwa bahar itu menempel di dada dia, sehingga kalau nanti di akhirat bisa jadi saksi deh bahwa dia sholat. Taib. Kalau keyakinan dia sendiri tentang bahar itu gimana keyakinannya? Kebanyakan mereka tuh ya mungkin gagagan, bahkan dia pakai kalung. Ya saya tanya, enggak itu hanya hiasan aja. Oh, taib. Kalau hanya hiasan berarti dia bisa masuk ke dalam makruh bahkan haram. Karena dia tasyabbuh. Yang saya tanya hukum sholat di depan orang ini. Kalau selama rukun sholat yang dilakukannya itu benar dilaksanakan, maka insya Allah sah-sah saja. Walaupun tentunya afdolnya mencari orang yang imamnya adalah orang yang taat sama Allah. Berarti orang ini enggak taat sama Allah, pelaku maksiat berarti orang tersebut. Maka ketika rukun-rukun sholat yang dilakukannya, syarat sah sholatnya dilakukan, sholatnya sah. Kita bermakmum kepadanya sah, ya. Tetapi alangkah baiknya kita menjadikan imam itu wajalna lil muttaqina imama, orang-orang yang bertakwa. Dalam kasus imam ini harus orang yang bertakwa. Harus orang yang berupaya menghindarkan diri dari kemaksiatan. Karena memakai kalung-kalung seperti itu walaupun minimal keyakinannya tidak ada kesyirikan, tetapi bisa jatuh kepada makruh atau kepada yang diharamkan. Salatnya sah, tapi sebaiknya kalau ada imam yang lebih baik maka lebih baik, ya. Lebih afdol. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mangga. Taib. Tadi kita katakan bahwasannya yang bisa memberikan kesembuhan, ya, atau ya ketika seseorang menjadikan sebuah kesembuhan dengan sesuatu dan itu adalah sebab, ya kita yakini bahwasanya menyembuhkan adalah Allah. Kemudian ada sebab kesembuhan. Maka sebab kesembuhan ini yang pertama harus ada dalil dari Al-Quran dulu. Kalau enggak ada dari hadis. Kalau enggak ada dari orang-orang yang khibrah. Khibrah ini adalah orang yang mempunyai lisensi dalam hal ini. Yang menentukan bahwasanya ini ada unsur obatnya, ini tidak. Orang-orang yang ahli dalam menentukan ini ada unsur obatnya. Misalkan ternyata buah sukun atau ternyata buah apa, daun ini, daun itu ternyata mengandung kesembuhan untuk obat ini dan ini hanya sebab. Ketika ternyata diteliti dan dicek dan kesembuhannya mubasyir, maka ini tidak mengapa. Ya. Jadi untuk herbal-herbal yang menyebar luas di antara kita sekarang, ada apa saja sih? Ada daun cecenet, gitu, buah cecenet itu ternyata sekarang baru diketahui ternyata masya Allah manfaatnya besar. Ada vitamin C-nya, ada lain sebagainya. Padahal dulu itu buah yang liar di hutan. Sekarang ini menjadi mahal harganya. Atau apalagi misalkan mangande, apalagi misalkan babadotan gitu ya, karinyu. Yang karinyu itu kalau di hutan, ngebabad hutan itu karinyu itu masih banyak karinyu. Kirinyu ya, kirinyu. Hanelem. Dan banyak sekali. Ternyata memang ada efek, bahkan mubasyir efeknya. Efeknya itu sekaligus bisa langsung gitu ya. Dan itu pun tentunya yang memberikan petunjuk ini adalah herbalis, orang-orang yang memang menekuni dalam bidang ini. Tapi kalau kita ujuk-ujuk ini daun apa misalkan ya, kita lihat daun apa misalkan. Daun anggrek ini bisa buat penyakit jantung. Dia ujung-ujung ngomong gitu aja. Dari mana dia? Ya, penelitiannya. Cuman hanya ngomong saja, maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ketika yang menentukan ada unsur kesembuhannya dan efek mubasyirnya, efek langsungnya adalah para tabib, dokter atau ahli di bidang pengobatan, maka kita menerima tidak apa-apa.
percaya. Kata si Hombing, kata Zaidul Akbar, kata ini, kata itu, karena memang dia meneliti, orang-orang tersebut peneliti gitu ya. Apalagi bertitel-titel dokter, maka nggak apa-apa kita mengikuti sarannya, ini tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan Pak. Cincin nikah. Cincin kalau tidak terbuat dari emas maka boleh. Rasul memakai cincin terbuat dari perak. Kalau cincin ini ada dalilnya dibolehkan ya. Kalau kalung dan gelang ini tidak ada riwayat dari Rasul, dari para sahabat mereka memakai kalung dan gelang. Adapun cincin boleh. Bagaimana dengan cincin nikah? Selama cincin nikahnya bukan emas maka bagi laki-laki boleh dipakai. Atau bagaimana dengan emas putih? Sebagian ulama emas putih bukan emas yang diharamkan. Boleh laki-laki untuk memakai leontin atau apa namanya emas putih ya kalau sekarang. Platina bukan leontin ya, platina. Ini dibolehkan bagi laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan. Ada auranya, ya kalau akiknya mahal ketika orang tahu wah ini akiknya mahal berarti orang kaya. Jadi rada pede gitu ya. Kalau rada pede membuat dia pede karena batu akiknya mahal, ya karena mahal mungkin perasaan saja itu. Tidak ada keyakinan yang lain, dia pede merasa pede itu karena mungkin dia karena biasanya orang-orang kalau memakai sesuatu yang barang mahal branded gitu ya, dia berjalan pun agak sedikit sombong gitu. Percaya diri. Ini mungkin maksudnya nggak masuk ke dalam syirik ini nggak. Hanya saja ya itu sombongnya tadi nggak boleh. Ya itu tadi sombongnya itu yang kemudian dia merasa lebih baik dari yang lain gitu ya. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Mangga. Misalnya kayak batu ali hokinya mungkin untuk luar rezeki sama ya, sama untuk menolak bala, untuk untuk intinya begini, untuk menarik manfaat dan menolak bala, maka ini tidak boleh, tetap tidak boleh. Bukan hanya untuk penyakit saja, untuk menarik manfaat dan menolak bala. Pakai kalung ini, pakai batu ini bisa lancar usahanya misalkan. Ini jelas tidak boleh. Sama termasuk kesyirikan. Ustaz, kalau misalnya ada yang belanja, kadang-kadang pertama penglaris. Penglaris itu sama juga syirik. Pertama belanja, orang yang belanja kemudian alhamdulillah nih pelanggan pertama, mudah-mudahan bisa melariskan gitu ya. Sebetulnya begini, berarti menjadikan orang tersebut keberkahan. Bukan, jadi uangnya seperti penglaris. Ini perlu diperinci lagi. Ya, kalau ternyata dengan kegiatan yang dilakukan ini memang betul-betul bisa yakin bisa datang melarisan gitu ya, ini nggak boleh jelas. Kalau hanya ini mah sekedar sekedar kebiasaan kebanyakan pedagang gitu ya, dia nggak meyakini sama sekali. Apalagi yang datang penglaris pertama gitu ya, pembeli pertama diterima uangnya, bismillah mudah-mudahan laris. Ya kalau hanya gitu ucapannya insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau meyakini bahwasanya pasti laris dengan uang-uang digituin, ini jelas ya tidak boleh. Ini kembali kepada keyakinan, kembali kepada hati kita. Taib, itu saja mungkin Bapak Ibu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini.